tahapan-tahapan seleksi Poltekkip dan Poltekkим, agar kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih matang lagi untuk tes Poltekkip dan Poltekkim ini, agar kalian nanti lulus menjadi taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkim dan menjadi abdi negara di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Latukonsina. Di video kali ini, bagi teman-teman yang ingin mendaftar sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim di bawah Kementerian Hukum dan HAM, di sini sedikit aku jelaskan tahapan-tahapan seleksi sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim di Kementerian Hukum dan HAM, agar teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk tes sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim ini, agar teman-teman semuanya bisa lulus sekolah kedinasan ini. Apa-apa saja tahapan seleksinya? Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Sebelum aku jelaskan tahapan-tahapan seleksi sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim, di sini sedikit aku jelaskan tentang apa itu Poltekkip dan apa itu Poltekkim. Poltekkip ini adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Ini merupakan pendidikan sekolah kedinasan di Polma 4 di bidang teknik pemasyarakatan dengan program studi selama 4 tahun, yaitu setara dengan S1. Ini akan ditempatkan dengan jabatan penelaah warga binaan atau analisis pemasyarakatan. Dan untuk Poltekkim, Poltekkim ini adalah Politeknik Keimigrasian, merupakan pendidikan sekolah kedinasan di Polma 4 di bidang analisis keimigrasian dengan program studi kuliah selama 4 tahun setara dengan S1 yang akan ditempatkan di jabatan analisis keimigrasian. Itu sedikit tentang Poltekkip dan Poltekkim di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi lulusan sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim ini diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Hukum dan HAM, ditugaskan sesuai dengan jabatannya. Yaitu Poltekkip biasanya ditugaskan sebagai analisis pemasyarakatan, Poltekkim ditugaskan sebagai analisis keimigrasian. Ini dengan golongan 3A karena Poltekkip ini di Polma 4 setara dengan S1, jadi diangkat CPNS dengan golongan 3A. Jadi teman-teman yang lulusan Poltekkip dan Poltekkim ini sama dengan lulusan S1 dan diangkat menjadi golongan 3A, dan karirnya pun akan lebih cepat daripada CPNS di tamatan SMA seperti itu. Oke, di sini akan kujelaskan tahapan-tahapan seleksi Poltekkip dan Poltekkim agar kalian bisa mempersiapkan diri kalian lebih matang lagi untuk tes Poltekkip dan Poltekkim ini, agar kalian nanti lulus menjadi taruna-taruni Poltekkip dan Poltekkim dan menjadi abdi negara di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Apa saja tahapan-tahapan seleksinya? Di sini ada beberapa tahapan seleksi, yaitu ada seleksi administrasi, seleksi SKD, dan seleksi lanjutannya ada berapa seleksi, yaitu seleksi kesehatan, seleksi psikotes, dan seleksi wawancara psikotes, dan seleksi kesemaptaan, dan juga ada tes WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Itu saja tahapan-tahapan seleksinya. Di sini akan kujelaskan satu persatu tahapan seleksi ini agar kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk sekolah kedinasan dan lulus menjadi taruna sekolah kedinasan Poltekkip dan Poltekkim ini. Untuk tahapan pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini kalian nanti saat mendaftar online, di sanalah kalian akan diseleksi administrasi kalian. Usahakan mendaftar online kalian harus mengisi data kalian sesuai dengan biodata kalian, dan kalian bagaimana tips untuk lulus administrasi ini. Kalian harus mengisi biodata kalian dengan benar, dan kalian untuk unggah dokumen yang kalian unggah itu harus dokumen asli semuanya, tidak ada yang fotokopi.
dokumen asli, semua yang di scan itu diunggah ke website resmi Dikdin itu agar kalian lulus. Dan sebelum kalian selesaikan pendaftaran, kalian cek lagi unggahan kalian tadi atau berkas yang kalian upload tadi. Kalian cek lagi apakah terbaca atau tidak, apakah nanti berkas kalian itu ada yang kabur atau tidak. Kalau berkas kalian yang itu tidak jelas terlihat oleh panitia, bisa saja itu menjadi faktor kegagalan administrasi kalian. Jadi usahakan dokumen-dokumen kalian upload itu dokumennya jelas dan yang asli seperti itu. Yaitu ada surat lamaran, ijazah, KTP dan lain-lain. Itu usahakan dokumen asli yang diupload, dan usahakan sebelum kalian selesaikan pendaftaran, kalian cek lagi apakah dokumen itu jelas terlihat terbaca oleh panitia atau tidak. Kalau misalnya tidak jelas, kalian ulang lagi upload, atau kalian lihat file kalian, apa file kalian ukurannya sangat kecil, karena nanti kalau sangat kecil itu nanti tidak jelas dibaca oleh panitia seperti itu. Jadi tipsnya adalah untuk tes seleksi administrasi ini saat pendaftaran online. Seleksi administrasi ini ada beberapa tahapan, yaitu ada saat pendaftaran online. Setelah kalian mendapatkan pendaftaran online ini, kalian diseleksi administrasi, dan ada tahapan lagi, yaitu seleksi pemberkasan asli dan pengukuran tinggi badan. Di sini kalian akan melakukan pemberkasan ijazah kalian asli. Nanti kalian diperlihatkan berkas-berkas kalian yang asli, dicek lagi oleh panitia, dan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan kalian. Nah, di sini termasuk seleksi administrasi. Setelah kalian lulus itu, kalian akan mendapatkan kartu ujian untuk mengikuti ujian selanjutnya seperti itu. Itulah tahapan seleksi administrasi yang harus kalian lewati. Jadi ada beberapa tahapan, yaitu saat pendaftaran online dan saat pengecekan berkas asli dan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Disitulah kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk tes seleksi administrasi ini. Jadi di tahapan seleksi administrasi ini ada tahapan verifikasi berkas unggahan. Setelah kalian diverifikasi dan diterima, dan unggahan dokumen kalian diterima dengan jelas dan kalian lulus, akan mengadakan seleksi selanjutnya, yaitu adalah verifikasi berkas asli. Nanti kalian membawa berkas-berkas kalian yang asli, akan dicek oleh panitia langsung, dan melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan kalian. Barulah kalau kalian dinyatakan lulus, mendapatkan kartu ujian untuk mengikuti seleksi selanjutnya seperti itu. Dan ingat, saat pendaftaran online ini kalian jangan sampai salah memilih sekolah kedinasan. Jadi ada beberapa sekolah kedinasan yang buka di pendaftaran online ini di tahun 2020 ini. Jadi kalau kalian yang ingin mendaftar di Poltekkip, kalian harus memilih Poltekkip, jangan memilih di sekolah kedinasan yang lain seperti itu. Dan jangan sampai kalian mendaftar dua kali, atau kalian mendaftar dua sekolah kedinasan. Kalau kalian mendaftar dua sekolah kedinasan, panitia tidak bisa mengubahnya, kalian pun juga tidak bisa mengubahnya, dan kalian akan dinyatakan gugur di tes seleksi administrasi ini. Jadi kalian lebih berhati-hati lagi untuk pendaftaran online ini agar kalian lulus seleksi administrasi ini. Untuk tahapan selanjutnya adalah ketika kalian sudah mendapatkan kartu ujian, kalian akan mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKD ini menggunakan CAT. Kalian bisa nonton video aku di sebelumnya, udah aku jelaskan tentang tips dan trik untuk CAT, dan kalian juga bisa nonton soal-soal CAT atau soal-soal SKD yang biasanya dikeluar tahun 2019 kemarin. Jadi kalian pelajari soal-soal CAT ini, kalian pelajari soal-soal SKD ini. Ada 3 bidang soal SKD ini, yaitu soal TWK, tes wawasan kebangsaan, dan TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes kepribadian. Di sini kalian ada passing grade masing-masing, kalian harus lulus masing-masing passing grade tiap bidang tes itu. TWK ada passing grade-nya masing-masing, TIU dan TKP seperti itu. Dan total passing grade-nya ada juga, yaitu total seluruhan poin adalah 271. Jadi kalian harus lulus passing grade agar bisa lanjut ke tes selanjutnya seperti itu.
Setelah kalian dinyatakan lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi SKD ini, kalian akan lanjut untuk tes selanjutnya. Untuk tahapan seleksi ini semua adalah sistem gugur, tidak sistem ranking. Jadi teman-teman semuanya harus lulus dan lanjut ke tahapan selanjutnya seperti itu. Jadi ada seleksi administrasi ada yang gugur, seleksi SKD ada yang gugur, dan seleksi selanjutnya ada yang gugur seperti itu. Jadi sistem gugur seperti itu. Untuk seleksi selanjutnya adalah seleksi kesehatan. Apa saja yang harus kita siapkan untuk seleksi kesehatan ini? Untuk tes kesehatan ini banyak sekali biasa yang gugur di tes kesehatan ini karena kurang persiapan. Di sini apa saja sih yang dites di kesehatan ini? Kalian harus mempersiapkan ini semua agar kalian lulus. Yang dites di kesehatan ini adalah dari tubuh kita semua, itu bakalan dites semuanya. Apa-apa saja dari dalam tubuh kita dan luar tubuh kita pasti dites semuanya. Mata kita dites, buta warna atau dan minus kita juga dites. Telinga kita juga dilihat, gigi kita juga dilihat, ada yang bolong atau ada yang berlubang seperti itu dilihat oleh panitia. Itu bakalan sistem gugur. Jadi teman-teman usahakan sebaik mungkin untuk tes kesehatan ini. Dan paru-paru kita di ronsen dan darah kita diambil untuk tes narkoba, dan air seni kita juga diambil seperti itu. Dan kaki kita dilihat letter O atau letter X nya, dan dilihat varises atau tidaknya, dan juga kita dilihat ambeien atau tidaknya seperti itu. Jadi tes kesehatan ini komplit, tesnya banyak sekali tesnya. Jadi kalian harus mempersiapkan dari sekarang untuk tes kesehatan ini. Kalau kalian ada buta warna, kalian udah dipastikan kalian gagal di tes kesehatan ini. Dan kalau kalian ada gigi berlubang, kalian harus usahakan tempel gigi kalian itu. Dan kalau ada gigi yang bolong seperti itu, ya kalian tempel. Kalau ada gigi kalian yang ompong, itu tidak masalah, asalkan tidak banyak, maksimal itu mungkin 2. Dan usahakan gigi kalian rapi dan bersih seperti itu. Setelah kalian dinyatakan lulus tes kesehatan, kalian akan lanjut tes tahapan selanjutnya adalah tes kesemaptan. Apa saja tes kesemaptan untuk sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim ini? Yaitu ada tes lari 12 menit untuk pria, ada pull up, ada push up, sit up, dan salteran. Di sini tes kesemaptan hampir sama dengan CPNS Kementerian Hukum dan HAM, yaitu khususnya penjaga tahanan. Jadi kalian persiapkan saja untuk tes fisik kalian ini, persiapan latihan dari jauh-jauh hari untuk tes fisik kalian agar kalian kuat untuk tes kesemaptan ini. Yaitu tesnya ada lari 12 menit, pull up, push up, sit up, dan salteran. Jadi kalian persiapkan lebih dini fisik kalian agar kalian lulus tes kesemaptan. Setelah kalian lulus tes kesemaptan, ada tes berikutnya, yaitu tes tulis psikotes dan tes wawancara psikotes. Apa saja itu tes tulis psikotes dan wawancara psikotes? Tes tulis psikotes ini hampir sama dengan tes psikotes yang biasanya. Ada tes gambar, ada tes kata-kata, ada tes hitungan cepat, ada tes kita menggambar seperti itu. Jadi kalian harus mempersiapkan selain fisik kalian, intelektual kalian harus diuji di sini. Banyak sekali yang gagal di psikotes ini karena kita diberikan banyak soal dan itu banyak waktunya. Makanya dari itu kalian harus selain fisik kalian kuat, kalian harus intelektual kalian harus lebih pintar lagi seperti itu. Dan setelah tes tulis psikotes ini ada tes wawancara psikotes. Apa sih beda sama wawancara biasa? Wawancara psikotes ini adalah wawancara yang dilakukan oleh ahli-ahli psikolog oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di sini ahli psikolog ini membaca karakter teman-teman, membaca sifat teman-teman, membaca tingkah laku teman-teman. Jadi teman-teman di sini dilihat sifat, karakter, dan attitude teman-teman semua dilihat di sini. Apa-apa saja pertanyaannya sudah aku jelaskan di video sebelumnya, sama dengan wawancara biasa. Pertanyaan-pertanyaan wawancara psikotes ini adalah tentang kepribadian teman-teman. Di sini dilihat motivasi teman-teman seperti itu, dan
bedanya adalah yang mewawancara teman-teman adalah ahli-ahli psikolog dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi teman-teman akan dinilai sikap teman-teman, attitude teman-teman, tingkah laku teman-teman di sini dinilai. Jadi teman-teman harus lebih berhati-hati lagi menjawab pertanyaan dan tingkah laku teman-teman saat tes wawancara ini. Setelah teman-teman dinyatakan lulus tes tulis psikotes dan wawancara psikotes, teman-teman akan lanjut ke tes terakhir, yaitu WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Di sini tes terakhir yaitu pertama teman-teman akan diamati fisik teman-teman, ada tato dan tindik tidaknya, ada bekas tato atau tindik seperti itu. Teman-teman yang memiliki tato atau bekas tato atau tindik atau bekas tindik, teman-teman dipastikan gugur di tes WPFK ini. Untuk teman-teman yang memiliki tato dan tindik itu ketentuan adat tidak masalah, teman-teman bawa itu surat ketentuan adat itu dari kepala suku teman-teman masing-masing. Jadi teman-teman di sini pengamatan fisik teman-teman dilihat semuanya ada tato dan tindik atau tidaknya seperti itu. Dan untuk tes selanjutnya adalah wawancara. Wawancara ini yaitu wawancara langsung dari atasan teman-teman langsung seperti itu. Kalau yang imigrasi dari atasan imigrasi, kalau dari pemasyarakatan dari atasan pemasyarakatan seperti itu. Berbeda dengan wawancara psikotes tadi. Wawancara psikotes tadi dengan ahli-ahli psikolog yang akan menilai sikap teman-teman, tingkah laku teman-teman. Di sini kalau yang tes wawancara yang terakhir ini akan dinilai oleh atasan kalian langsung, apakah kalian layak untuk menjadi taruna di Politeknik Pemasyarakatan atau Politeknik Keimigrasian seperti itu. Dan di sini di tes WPFK ini ada kita menunjukkan keterampilan kita atau bakat kita. Usahakan teman-teman semua yang mendaftar sekolah kedinasan Poltekim dan Poltekim ini memiliki keterampilan atau bakat-bakat yang berlebih dari peserta lain. Karena bakat atau keterampilan yang lebih ini akan menunjang nilai teman-teman untuk lebih tinggi lagi daripada teman-teman yang lain, agar teman-teman bisa lulus tes terakhir ini. Karena bakat yang harus dimiliki atau bakat yang minimal teman-teman miliki adalah bakat olahraga, bakat bela diri, atau juga ada bakat keterampilan PBB seperti itu. Teman-teman harus memiliki bakat itu agar bisa lulus tes taruna Poltekim dan Poltekim ini. Apakah bakat bela diri atau bakat-bakat itu wajib? Bakat itu tidak wajib, tapi teman-teman itu hanya untuk nilai tambah teman-teman untuk tes WPFK. Oke, sampai di sini saja tahapan-tahapan seleksi tes Poltekim dan Poltekim. Kalau ada pertanyaan tentang seleksi Poltekim dan Poltekim, komentar aja di bawah video ini agar kita sama-sama menjawab pertanyaannya. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus menjadi taruna Poltekim dan Poltekim. Buktikanlah kalian pasti bisa. Aku, Randi Ratuan Cina. Sampai jumpa.